memasuki masa panen. Nah, tentunya menjadi kebahagiaan untuk para petani. Tapi di balik itu semua, ada satu tantangan lagi yang mesti dilewatin, yaitu membasmi hama yang kapan saja bisa mempengaruhi hasil tanam tentunya. Dan sekarang ini saya beramai-ramai mau mencari hama padi, kalau di sini disebutnya walang sangit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang. Walang sangit memang hama yang sangat mengganggu para petani karena persebaran dan perkembangannya yang sangat pesat. Mencarinya di padi yang mulai menguning seperti ini tidaklah sulit. Ada nih. Nih, dapat. Ini walang sangit pertama. Terus ngambilnya gimana Kang? Dirogoh aja. Iya. Tangkapan pertama saya. Nah ini jadi yang kita cari hamanya yaitu walang sangit. Jadi nggak heran kalau misalnya nyarinya itu di sekitaran padi-padi yang sedikit lagi mau menguning. Dan alatnya yang dipakai biasanya sama masyarakat sini adalah, nih kalau di sini disebutnya sair. Iya. Sair. Nih kayak mirip seperti ini untuk cari ikan ya. Iya, Saringan ikan. Tapi ininya beda. Kainnya ini kayak kelambu seperti ini. Dan cara ngambilnya dirogoh. Gini Kang, Iya. terus diambil aja. Lompat. Hihi. Nah, ini tangkapan saya. Lumayan gede. Dengan alat tangkap yang sederhana, kita tidak akan merusak tanaman padi. Satu lagi. Dapat nggak Kang? Nah, ini lagi-lagi yang harus diperhatikan kita mencari walang sangit. Selain memang kita berada di padi-padi yang belum dipanen, jadi jalannya tuh harus pelan-pelan. Dan juga cara untuk ngambilnya pakai alat ini. Jadi harus pelan-pelan nyeroknya. Jangan sampai padi-padinya ini rusak. Jadi harus benar-benar dijaga. Dapat nggak? Mana? Ada di bawah. Dapat lagi. Ada satu. Tadi di situ ada dua. Oh iya, dua-duanya dapat. Nah, akhirnya setelah mencari-cari dapat juga, dapat dua. Wow, ini ukurannya lumayan besar yang saya dapat. Jadi emang kesulitannya itu warnanya agak sedikit nyaru. Lihat bagian punggungnya dia agak sedikit kecoklatan. Dan juga bagian bawahnya agak sedikit kehijauan. Jadi kalau misalnya di padi-padi agak sedikit nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lagi sebenarnya walang sangit ini dia punya seperti mulut hisap atau proboscis. Nih, ini fungsinya untuk menghisap sari-sari padi, bulir-bulirnya. Jadi nanti ketika dipanen dia akan membuat padinya itu kualitasnya jelek, nggak ada isinya. Nah, makanya disebutnya hama. Dan kita tugasnya mencari walang sangit ini. Tapi ya gitu, kesulitannya jauh lebih tinggi. Walang sangit termasuk ke dalam golongan kepik berkepala lebar dan berbau busuk. Padi yang sudah dihisapnya biasa disebut puso alias gabah kosong. Ya, itu dia terbang. Mencari walang sangit ini ternyata tidak semudah yang dilihat, agak susah-susah gampang sebenarnya. Apalagi kalau misalnya cuacanya kurang mendukung seperti ini, agak sedikit mendung dan juga anginnya kenceng, dia pasti akan ngumpet di bagian bawah-bawah padi, jadi agak susah dilihatnya. Harus pakai tenaga ekstra lagi nih carinya. Ada, dapat. Walang sangit memang hama yang harus dibasmi. Karena selain merusak tanaman padi, juga sering menjadi pembawa virus atau jamur. Ini sebenarnya hasil tangkapannya lumayan banyak. Kita belum terlalu lama cari, tapi hasilnya udah segini nih. Ini dalam 1
itu tas yang saya bawa. Ini udah penuh dengan walang sangit. Ini ketika mereka semua berkumpul, aromanya makin tercium. Jadi itu adalah salah satu khasnya mereka. Kalau perlindungan diri ketemu predator, mereka akan mengeluarkan aroma-aroma yang agak sedikit bau. Makanya disebutnya walang sangit. Sangit itu bau. Cari lagi? Boleh. Bau tak sedap walang sangit berasal dari kelenjar bau di dalam tubuhnya. Kelenjar tersebut baru ia keluarkan ketika keadaan terancam. Nah, ini kayaknya kita sudah cukup untuk mengumpulkan walang sangitnya. Nah, kalau untuk masyarakat di Desa Sukabakti, ini ada pemanfaatan lain dari walang sangit. Walaupun hama, tapi tidak dibuang. Tetap ada pemanfaatannya. Habis ini saya mau langsung bawa untuk diolah lebih lanjut. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nah, kalau untuk masyarakat di sini, pemanfaatan dari walang sangit bisa dikonsumsi juga dan biasanya memang dihidangkan dengan sambal-sambalan. Nah, sama hari ini saya juga mau bikin sambal goreng walang sangit. Nah, sebelumnya ini pertama-tama kita harus merebus walang sangitnya dulu. Fungsinya untuk mengurangi aromanya, walaupun masih ada sedikit, tapi untuk lebih ngilangin aromanya kita rebus dulu. Agar lebih nikmat, siapkan cabai, bawang putih, bawang merah, dan gula merah. Nah, setelah semua bumbu dan juga walang sangitnya tercampur, sebenarnya kita bisa pakai apa aja kalau membuat sambal goreng. Kayak saya sama ibu ini nambahin pete kesukaan saya. Nah, habis ini mau langsung diangkat, jangan sampai gosong karena nanti nggak enak. Semuanya udah pada siap untuk makan, saya juga udah lapar. Kita mulai? Boleh? Boleh? Ayo, mari nyendok. Sebenarnya kalau dari rasa walang sangitnya ini sendiri, saya baru pertama kali nyicipin rasa yang agak sedikit aneh sebenarnya di mulut saya. Jadi pertama kali digigit, dia itu mengeluarkan rasa manis, tapi lama-kelamaan walang sangitnya tuh jadi anget. Jadi anget terus dicampur sama sambal, dicampur sama pete, sebenarnya enak. Cuma masih agak aneh sih, aromanya masih kecium nih di sekitar mulut. Tapi enak. Di sini katanya ini berkhasiat untuk daya tahan tubuh dan juga kalau habis makan ini kita lagi kedinginan itu bisa menghangatkan tubuh juga karena kan rasanya tadi ada agak-agak sedikit hangat ya di mulut. Mungkin di perutnya nanti juga akan begitu ya, hangat lama-lama. Ya, kalau udah ada jaraknya pasti hangat banget. Kerasa. Nih, walaupun walang sangit ini dianggap hama, tapi untuk masyarakat di sini bisa diolah dan juga bisa dikonsumsi, diolah menjadi sambal goreng, bahkan bisa jadi sambal mentah pun bisa ya, dicocol langsung. Sambal walang sangit. Sambal walang sangit. Dan kalau menurut saya ini adalah makanan alternatif untuk masa depan. Karena selain mudah dicari, padi ada di mana-mana, bisa kita tangkap setiap hari dan juga bisa kita konsumsi tentunya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Rasa bodernya luar biasa.